Saya tahu saya adalah cucu seorang nabi yang terpilih, Al-Mukhtar. Saya bahagia. Saya cucu Imam Ali bin Abi Thalib, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Saya bahagia. Cucu seorang wanita, Sayyidatuna Fatimah, yang dalam Al-Quran Allah tetapkan namanya sebagai Al-Kautsar. Saya bahagia bersumpah, sebagaimana sumpah-sumpah saya dulu dalam pledoi, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, melihat penindasan, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah tunduk dan akan selalu bangkit melawan ketidakadilan, kezaliman dan kemungkaran tersebut dari manapun datangnya, baik dari kawan, dari lawan, atau bahkan dari diri saya sendiri. Saya ingatkan kepada jasa, Anda sekarang menuntut saya, besok di akhirat Anda akan dituntut oleh Sang Maha Penuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingatkan majelis hakim yang mulia, sebagaimana saya mengingatkan diri saya, sekarang majelis hakim bisa mengadili saya, sekarang majelis hakim bisa mendudukkan saya di sini. Kelak di akhirat majelis hakim akan didudukkan oleh Allah dan akan diadili oleh yang Maha Adil, yaitu Allah paling tinggi hakim. Tidak ada pangkat pada hari itu, tidak ada jabatan pada hari itu. Allah raja dan hakim pada hari itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, majelis hakim, hakim ketua, hakim anggota, Bapak Panitra, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, majelis hakim yang pada umumnya majelis hakim mulia di mata manusia, tapi belum tentu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, saudara-saudara saya, jaksa penuntut umum Bapak Suharja, Bapak Erwin, Bapak Sukanda, Bapak Hengki, Ibu Kasih Kidung, beserta seluruh jaksa penuntut umum, terima kasih telah menuntut saya 5 tahun. Pak Ikhwan, Bang Aziz, Kang Hendi, Pak Mukhtar, dokter, beserta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh saudara-saudara saya dari pihak kepolisian, baik dari Polsek, Polres, sampai dari Polda Jabar, yang selama ini setia dari awal sidang, mengawal dari awal sidang sampai akhir. Saya sangat berterima kasih banyak kepada saudara-saudara saya dari kepolisian, dan khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya banggakan, seluruh para pendukung-pendukung yang selalu setia hadir di persidangan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa dan yang kuat. Selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berilmu, yang maha tahu, yang tahu dan berilmu. Selain Allah adalah pencari pengetahuan dan pencari ilmu. Dialah Allah
yang maha melihat, yang melihat selain Allah, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak, buta terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah, tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah, Raja di atas para raja. Dialah Allah, Hakim di atas para hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah mendudukkan saya di sini sebagai terdakwa, dan saya bersyukur kepada Allah sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu akibat perbuatan dirimu sendiri. Bagi saya ini bukanlah suatu keburukan, tapi bagi saya ini adalah suatu kebaikan. Maka saya, karena ini suatu kebaikan, maka saya berkata bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan kebaikan. Sebagaimana dalam ayat tadi, ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan datangnya dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin, sedangkan yang menimpamu dari keburukan itu akibat perbuatan dari dirimu sendiri. Majelis hakim yang saya muliakan dan yang saya hormati, pertama kepada saudara saya jaksa, dalam tuntutan Anda yang pertama kali saya baca ada tulisan di atas sebelah kiri, untuk keadilan. Menurut saya Anda bisa hapus itu bagi saya dan Anda ganti untuk kezaliman. Kita selalu berkata keadilan, 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 keadilan. Kita berkata keadilan. Yang mulia, pada hari ini saya pakai baju berwarna hijau, saya pakai sorban berwarna hijau, saya pakai imamah berwarna hijau. Kenapa? Hijau lambang keadilan. Pengadilan di setiap Indonesia itu lambang keadilan adalah berwarna hijau. Makanya saya pakai pakaian berwarna hijau. Tapi saya tertawa ketika melihat isi dakwaan yang tertulis untuk keadilan, tetapi nyatanya isinya bohong, kemunafikan, kepalsuan. Yang mulia, majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang berbicara tentang keadilan, keadilan, keadilan. Apakah adil seorang penista agama dibiarkan berkali-kali dilaporkan? Apakah itu dinamakan keadilan? Apakah adil ketika seorang yang mencuri sendal dihukum, sedangkan para koruptor yang mencuri uang triliun kabur tidak dikejar? Apakah masih ada keadilan? Apakah adil ketika seorang kapolda yang baik, ketika seorang kapolda yang beriman kepada Allah, yang menutup pabrik minuman keras, dipindahkan hanya karena kebaikan dia? Apakah adil Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya dipindahkan karena apa? Karena masalah kasus rumah sakit Umi dan masalah di Petamburan, sampai Kapoldanya dipindahkan oleh atasan. Apakah itu disebut keadilan? Saya yakin jaksa-jaksa yang duduk di sini, Pak Suharja, Pak Sukanda, Pak Erwin, Pak Hengki dan yang lain, beliau saya yakin tuntutan 5 tahun bukan kemauan mereka, tetapi mereka diintervensi oleh atasan mereka. Apakah ini disebut keadilan? Makanya saya bilang, jangan untuk keadilan, tapi untuk kezaliman. Tidak ada keadilan. Bohong orang berkata keadilan. Mana keadilan? Saya ditangkap secepat kilat berkali-kali. Baru 1 kali saya belum diperiksa jadi saksi, langsung saya ditahan, ditangkap. Sedangkan para penista agama berkeliaran di luar sana. Terus mau dikatakan saya berbuat keonaran daring. Gara-gara saya ceramah, terus ada berbeda pendapat, onar di media sosial,
terus saya diadili di sini, itu dibilang adil? Kenapa tidak Anda angkat seluruh? Kenapa tidak Anda angkat Luhut? Kenapa Luhut yang berbuat kebohongan besar tentang big data yang dimana di situ menimbulkan banyak keonaran lain? Kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dilaporkan? Apakah itu merupakan keadilan? Kenapa banyak pejabat-pejabat yang berbohong, yang berdusta, yang ingkar janji? Bukankah ingkar janji itu suatu kebohongan? Mengeluarkan berita bohong yang di dalamnya di situ juga ada keonaran daring, bahkan bukan hanya keonaran daring. Begitu banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Apakah ini disebut keadilan? Jadi jangan berbicara untuk keadilan. Tidak ada keadilan. Bohong, dusta, munafik. Saya mau begini apa adanya, mulia. Saya berbicara apa adanya. Saya berbicara dari hati. Saya berbicara tidak dibikin-bikin, tidak disetting-setting. Sebagaimana jaksa yang mulia, ketika saksi yang dihadirkan oleh para jaksa, saksi-saksi, semua saksi yang dihadirkan, yang mulia bertanya, pengacara bertanya, saya bertanya. Tapi ketika saksi-saksi dari kami dihadirkan, tidak ada satupun dari jaksa yang bertanya. Ada apa? Kenapa jaksa tidak bertanya? Apakah sudah disetting lebih dulu? Habis baru tanggal 5 tahun kok, ngapain kita harus bertanya? Nggak perlu ditanya juga kok, apakah seperti itu? Kenapa jaksa-jaksa tidak bertanya kepada saksi-saksi yang kami hadirkan? Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa, kami bertanya. Kenapa? Karena kami mencari kebenaran, bukan pembenaran. Apakah bisa ada keadilan? Yang pertama yang mulia, yang ini saya sampaikan, bahwa di sini penuntut umum berkata tidak sependapat dengan ahli Dr. Muzakir yang berpendapat dalam menyiarkan berita tersebut haruslah melalui alat siar seperti radio, televisi, atau alat siar lainnya, karena terkait penyiaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana dalam undang-undang tersebut telah diatur lembaga penyiaran, sehingga menurut ahli kata menyiarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan lagi, karena sudah ada undang-undang tentang penyiaran tahun 2002. Oleh karenanya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak berlaku terhadap semua orang kecuali terhadap orang yang menyiarkan. Bahwa jika pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud sebagai aturan untuk mengatur penyiaran, maka tentunya undang-undang tentang penyiaran akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi pasal tersebut, karena terhadap undang-undang penyiaran baru, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, bahwa dengan masih berlakunya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menurut penuntut umum tentunya masih ada perbuatan-perbuatan menyiarkan yang tidak tercakup dan tidak terjangkau oleh undang-undang penyiaran, dan dengan demikian penuntut umum tidak sependapat dengan ahli Dr. Muzakir SMH yang menyatakan dalam perkara ini seharusnya diterapkan adalah undang-undang penyiaran. Ini kan berarti jaksa penuntut umum mengapa inti daripada ini? Berarti kalau udah ada undang-undang baru, undang-undang lama kenapa kok nggak dihapus? Saya bahas ada undang-undang Omnibus Law tahun 2003 peraturan nomor 11, tapi ada undang-undang baru Omnibus Law tahun 2020 peraturan 11. Kenapa 2003 nggak dihapus? Itu perbandingan yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bahwa dalam persidangan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar menerangkan terkait ceramahnya dalam acara Maulid Nabi Muhammad di kampung Cimisoro, Desa Langgung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, yang mengatakan 6 pengawal Rizik Syihab dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dikuliti kemaluan, dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Sumbernya dari buku putih tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, karena 50 buku karena buku mana bukan merupakan produk dari instansi yang berwenang, juga tidak dijadikan sebagai rujukan ataupun dasar atas suatu proses penyidikan. Dari cerita keluarga korban pada saat acara Haul Syuhada,
dari foto-foto seluruh jenazah, sedangkan buku putih yang diterbitkan oleh BP3 sumber datanya bukan dari instansi yang berwenang, sehingga data-data yang ada di buku putih tersebut termasuk foto ke-6 jenazah Laskar FPI tersebut tidak valid, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Oleh karenanya alasan terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith tersebut haruslah dikesampingkan. Saya jawab bahwa secara sah dan legal buku tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia YPSI, Jalan Gandaria 11 nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, cetakan 1 Mei 2021. Undang-undang dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit. Apa ISBN dengan nomor 978 602 616 8962 bahwa ISBN tersebut secara resmi dikeluarkan oleh negara melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan bahwa menurut Ki Haji Amin Muhyiddin, anggota tim TP3, bahwa TP3 mengambil data bukan hanya primer saja, melainkan diambil juga data secara sekunder dan tersier. Majelis Hakim yang mulia, intinya bahwasanya dakwaan dari JPU, intinya JPU mengatakan saya bohong, berarti JPU meyakini bahwasanya oknum polisi 2 orang yang menembak itu benar. Itu kan begitu. Berarti saya menyebarkan bohong. Yang disampaikan oleh Bahar itu bohong. Saudara Majelis Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jaksa penuntut umum, jikalau percaya, jikalau yakin kepada polisi, institusi kepolisian, oknum polisi yang membunuh 6 laskar hanya ditembak, tidak dibantai, tidak disiksa, tidak ada luka, itu kepercayaan daripada dakwaan jaksa menurut sumber instansi yang berwenang, kemudian diotopsi di rumah sakit institusi kepolisian yang mengeluarkan surat visum institusi kepolisian. Bahkan 2 oknum polisi yang menembak jelas-jelas Komnas HAM telah mengatakan itu termasuk pelanggaran HAM, malah dibebaskan. Apakah itu namanya keadilan? Nah, jika jaksa penuntut umum memiliki hak untuk percaya, kenapa saya tidak memiliki hak untuk percaya kepada cerita-cerita keluarga korban yang jujur, yang ikhlas? Andaikan mereka orang fasik, saya orang tahu, saya tidak gampang untuk menerima suatu cerita, tidak bakal langsung saya terima. Dan foto-foto saya terdapat dari TP3 hanya saya baca saja. Foto-foto video sudah ada jauh sebelum buku TP3 ini diluncurkan. Foto-foto video itu dari pihak keluarga ada, dari pihak yang dari pihak keluarga, dari pihak pengacara, bukan dari TP3. Foto dan video jelas di situ, dan di sini juga sudah kita bongkar semuanya di fakta persidangan. Contoh Dr. Asri Andi Oktavian, foto yang ditunjukkan oleh Dr. Asri yaitu jenazah Andi Oktavian, di belakangnya tidak ada kulit yang terkelupas sama sekali. Di foto kami pun Andi Oktavian kulitnya tidak terkelupas, yang terkelupas adalah kulit-kulit yang lain, tapi kulit Andi Oktavian tidak terkelupas, sama persis. Nah, kenapa hanya foto? Kemudian ketika ditunjukkan di depan majelis hakim foto almarhum Faiz yang di sini ada luka, apakah kan sama luka yang ditunjukkan oleh si dokter yang botak laki-laki yang di sini itu dengan foto yang kami tunjukkan sama, ada bekas-bekas luka di sini. Bahkan itu sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Kemudian ketika saya jebak si ahli forensik, saya bilang ini orang motor jatuh dari, sebab kalau tidak saya pakai ilmu mantik tidak bakal dia mengakui itu, karena semua sudah disetting, semua sudah berbohong. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyebarkan kebohongan? Saya ataukah para jaksa-jaksa ataukah para ahli dari jaksa? Bahkan saya berani mengatakan biang kebohongan adalah oknum-oknum penguasa yang ingin memuaskan isi perutnya yang benar. Yang paling banyak melakukan kebohongan adalah oknum-oknum para penguasa yang ingin memuaskan isi perutnya. Oleh karena
saya tidak akan pernah berpikir manis. Saya tidak berpikir manis semuanya. Saya tidak berpikir manis. Saya tahu dan keyakinan saya pasti diputus bersalah. Itu keyakinan saya. Saya pasti diputus bersalah dalam kasus itu. Kenapa? Karena 2 orang oknum polisi yang menembak itu, mereka dibebaskan, berarti mereka benar. Kalau mereka benar, berarti saya salah. Saya yakin tidak mungkin Yang Mulia memutuskan saya benar. Tidak mungkin Yang Mulia. Saya yakin, saya pasti diputuskan bersalah. Sebab kenapa? Andaikan majelis hakim Yang Mulia memutuskan saya tidak bersalah, maka nanti akan terungkap siapa dalang-dalang pembantaian KM 50. Saya yakin, saya pasti diputus bersalah dalam peradilan. Itu keyakinan saya. Saya berpikir pahit Yang Mulia. Saya tidak pernah berpikir manis. Dan jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, seberapa besar hukuman, tetap saya akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kemungkaran, demi membela bangsa, demi membela agama, demi membela rakyat, demi membela Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harganya. Yang terakhir Yang Mulia, ingin saya ingatkan diri saya sendiri. Pertama, saya ingatkan diri saya, wahai Bahar bin Smith, wahai Bahar bin Smith, segala perbuatan yang engkau lakukan wahai Bahar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hei Bahar, kamu kelak Bahar di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Perkara hal-hal yang tidak tampak, yang tersembunyi, semua pada hari itu terbuka. Bahar bin Smith yang pertama kali saya ingatkan diri saya. Kedua, saya ingatkan pada kuasa hukum, para pengacara, saat ini Anda membela saya. Kalau saya benar, Anda mendapatkan pahala dari Allah. Tapi jikalau saya salah, maka Anda akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah karena membela orang yang salah. Yang ketiga Yang Mulia, saya ingatkan pada jaksa, Anda sekarang menuntut saya, besok di akhirat Anda akan dituntut oleh Sang Maha Penuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingatkan majelis hakim Yang Mulia, sebagaimana saya mengingatkan diri saya, sekarang majelis hakim bisa mengadili saya. Sekarang majelis hakim bisa mendudukkan saya di sini. Kelak di akhirat majelis hakim akan didudukkan oleh Allah dan akan diadili oleh yang Maha Adil, yaitu Allah, paling tinggi hakim. Tidak ada pangkat pada hari itu, tidak ada jabatan pada hari itu. Allah raja dan hakim pada hari itu, dan majelis hakim akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup pledoi lisan saya ini, ana bahar, hafidu Sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar. Ana bahar, hafidu Ali bin Abi Thalib, Hasadul Hunain wal Badar. Ana bahar, hafidu man ismuha maktub fil Quran al-Kautsar. Saya bahar, saya adalah cucu seorang nabi yang terpilih, Al-Mukhtar. Saya bahar, saya cucu Imam Ali bin Abi Thalib, singa perang Hunain dan singa perang Badar. Saya bahar, cucu seorang wanita, Sayyidatuna Fatimah, yang dalam Al-Quran Allah tetapkan namanya sebagai Al-Kautsar. Saya bahar bersumpah, sebagaimana sumpah-sumpah saya dulu dalam pledoi, demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, melihat penindasan, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan pernah tunduk dan akan selalu bangkit melawan ketidakadilan, kezaliman dan kemungkaran tersebut dari manapun datangnya, baik dari kawan, dari lawan, atau bahkan dari diri saya sendiri. Terima kasih Majelis Hakim yang Mulia, Bandung, 4 Agustus, Pengadilan Negeri Bandung. Bahar
bin Ali bin Smith. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Terima kasih saudara-saudara jaksa penuntut umum, pengacara, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya polisi dari kepolisian, Polsek, Polres, Polda yang telah mengawal sidang ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada seluruh yang telah setia, para muhibbin, para pecinta-pecinta sejati yang telah hadir untuk mendukung saya. Saya tidak minta bebas, saya mulia. Baik, cukup ya. Saya tidak minta bebas. Tadi itu adalah suatu ungkapan hati-hati selama. Saya tidak minta bebas. Pengalaman Habib selama ini yang mungkin belum tercurahkan. Mudah-mudahan jikalau jaksa bisa diintervensi, jikalau polisi bisa diintervensi, maka saya berharap dan berdoa mudah-mudahan majelis hakim tidak bisa diintervensi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami majelis hakim hanya secara kebetulan menerima perkara hakim. Ya, karena tugas ya diperintahkan oleh pimpinan untuk mengadili hakim. Sebetulnya kami juga tidak mau hanya karena tugas kenegaraan dari kami harus melaksanakan tugas ini. Tentunya segala sesuatu kami tidak melihat, maaf, mungkin Habib bukan mungkin lagi. Habib adalah seorang cucu Rasulullah. Ya, kami sudah ya percaya kan. Izin yang mulia. Kalau kasus-kasus saya dulu yang mulia, saya akui saya salah dalam negara. Kasus saya dulu 351 yang mulia. Ya, betul. Saya akui. Saya juga sudah tahu. Saya akui. Tidak, kalau kasus yang dulu saya akui, saya salah secara negara saya akui, tapi tidak dalam agama. Tapi dalam kasus ini saya tidak akan pernah mengaku salah, baik dalam negara, secara konstitusi yang saya yakini, saya konstitusi harga mati. Saya dalam kasus ini secara negara ataupun secara agama, tetap saya tidak akan pernah bersalah, merasa bersalah, apalagi menyesal. Kalau yang dulu ya, saya merasa bersalah, saya mengakui salah secara negara. Tapi kasus ini secara negara dan secara agama, saya tidak pernah mengaku bersalah. Terima kasih juga. Tidak bertanya apakah Habib menyesal dan sebagainya kan. Iya, tidak. Apakah merasa bersalah tidak? Ya, itu terserah, itu keyakinan kami. Ya. Hanya kami ya melihat dari sisi hukum positif, bukan berarti apakah bagaimananya Habib dan juga dasar tadi. Karena jujur kami pun sampai ini hari belum musyawarah. Saya sebagai ketua majelis saya belum tahu bagaimana apa yang salah dilakukan dengan Habib. Ya insya Allah lah ya, bahwa aku juga adalah seorang manusia yang sama-sama sebagai hamba Allah, ya, yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya bedanya kalau Habib itu kalau benar, gitu ya, benar adalah seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mungkin artinya bagi kami suatu kehormatan juga bisa berhadapan dengan Habib begini.